Hai pemirsa Nusantara TV, masih kembali bersama saya Indah Warsetio dan juga Mbak Maya Arvini. Nah Mbak Maya, kita masih melanjut untuk ngobrol-ngobrol. Mbak Maya, apa nih tantangan yang Mbak Maya hadapi selama berkarir di industri IT ini? Memang banyak yang bilang harus ngerti IT atau bahkan harus ngerti programming gitu ya, supaya bisa sukses berkarir. Tapi kalau menurutku yang sifatnya hard skill seperti itu bisa dipelajari. Kalau aku nyebutnya trainable lah. Tapi yang paling penting itu adalah seberapa besar kemauan kita untuk belajar terutama hal baru. Kalau yang namanya IT itu dinamis banget. Iya, karena betul. tiap hari itu banyak banget perkembangan. Nah itu yang kita harus catch up. Jadi nggak harus ngerti banget gimana cara bikinnya atau bahkan ngodingnya. Yang pasti kita selalu up to date ya. Terutama dengan berita-berita ya atau teknologi terbaru, nggak cuma di Indonesia atau bahkan di industri smart city aja, tapi bahkan yang di worldwide juga harus keep update. Pernah nggak di satu kondisi dirimu perempuan gitu ya mengalami diskriminasi seperti itu ya? Iya. Karena kan memang ini mayoritas laki-laki yang banyak berminat di industri ini. Nah pernah nggak dipandang sebelah mata gitu? Wah. Ada yang berani nggak nih sama Mbak Maya? Takut kayaknya. Iya. Jadi memang perspektif ya dari dulu itu IT pasti didominasi sama laki-laki, itu dari dulu tuh, dari pertama kali saya berkarir. Memang makin kesini kita sebutnya diversity ya. Jadi nggak cuma dari sisi perempuan aja gitu ya. Kemudian variasi suku, agama, ras dan sebagainya gitu ya, itu semakin bervariasi di industri ini gitu. Nah makin kesini yang perempuan, khusus untuk perempuan itu makin banyak. Nah yang menarik ya, kalau dari awal aku berkarir, aku nggak melihat itu sebagai hal yang menyulitkan atau challenge gitu. Aku malah melihatnya justru karena perempuannya dikit ya, justru merupakan peluang kita harus bisa shining. Karena orang kan pasti merhatiin kan. Ya orang pasti merhatiin, jadi kayak misalnya kita ketemu klien, apalagi kalau misalnya ketemunya levelnya BOD atau director di klien ya. Nah mereka pasti akan melihat first impression tuh, wah ini perempuan nih. Ada yang beda nih gitu ya. Gitu. Makanya bahkan dari kemarin iya. nggak oke-oke nih yang datang kali ini selalu laki gitu kan ya. Nah sekarang perempuan nih yang datang. Nah makanya itu berarti aku malah ngelihatnya sebagai opportunity ya atau peluang ya. Justru karena kita kerja di industri yang mayoritas didominasi laki-laki. Ya gitu jadi ya. klien atau partner atau siapapun yang mau bekerja sama dengan Clue ya, itu jarang ketemu perempuan ya. Nah first impression tetap penting sih. Jadi ketika ketemu klien atau siapapun yang ingin ketemu dengan kita dan perempuan, maksudnya kita gitu ya, aku yang ketemu, disitulah caranya kita harus bisa membuktikan kalau kita memang bisa, pantas dan memang menguasai industri ini. Nah Mbak Maya, apa sih yang menjadikan prinsip hidup dirimu untuk berkarir ini Mbak Maya? Iya, kalau menurut aku dari dulu ya, prinsip yang sama yang aku pegang itu integritas ya. Jadi kalau integritas itu artinya buat aku ya, itu walk the talk. Ya, jadi apapun yang kita sampaikan atau ucapkan itu kita lakukan. Ya, kemudian di luar integritas itu core-nya adalah jujur ya sebenarnya. Nah di luar itu memang untuk bisa sukses berkarir itu kita harus bisa mengeksekusi dengan baik. Kalau aku sebutnya excellent execution. Jadi mau kerja gimana gitu ya, seberapa keras dan sebagainya, tetap harus ada sesuatu yang dihasilkan gitu. Nah kerja untuk startup karena bosku kan founders ya, jadi tentu saja visi dan misi dari perusahaan berikut dengan produknya tentu saja dijalankan oleh founders ya. Kalau dari aku karena incas komersial, jadi banyak sekali bantu untuk dari sisi jualan, sales, business development gitu ya. Eksternal ini ya Mbak Maya ya. Betul, memikirkan gimana caranya bisnis Clue ini bisa sustain gitu ya. Karena kan networkku juga cukup solid ya, karena bekerja udah cukup lama dan di industri ini gitu. Kemudian dari sisi operation, ya itulah challenge terbesar kerja di startup ya, karena operasionalnya biasanya masih berantakan. Apalagi kan Clue masih di startup seri A. Nah dengan aku di hire itu sebenarnya mengemban tugas dari founder untuk merapikan Clue sehingga bisa dibawa menuju korporasi. Nah Mbak Maya, ketika kita berkarir gitu kan ya, menurut Mbak Maya sendiri apa sih arti karir, pentingnya karir buat Mbak Maya? Iya, kalau menurutku sangat penting ya, karena karir itu akan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan kita, ya, dan sangat penting sehingga ada variasi gitu dalam kehidupan. Nah, di luar karir begitu penting buat aku juga ya, kita harus punya hobi
atau aktivitas lain di luar hal itu. Itu juga penting gitu ya, sama kayak aku ya. Jadi aku juga rajin ngajar, ya emang suka karena kan dari kecil suka belajar. Jadi dengan sekarang sharing juga. Betul, sharing gitu ya. Jadi dengan kita ngajar ya atau sharing gitu ya atau kasih lecture gitu, itu adalah cara aku untuk belajar juga. Ya, belajar dari topik yang dibawakan atau bahkan belajar dari peserta ini kuliah atau seminarnya gitu. Nah, jadi harus punya hobi gitu. Di luar itu aku sebenarnya nulis juga. Wow. Aku nulis. Jadi pernah nulis buku tentang karir namanya Career First ya. Dan sebenarnya waktu PSBB udah start dari PSBB ini aku lagi lanjutin buku keduanya sih. Tapi memang fokusnya tentang karir. Wow, nah ini lagi nih Mbak Maya, masih seru. Nanti kita masih mau ngobrol sama Mbak Maya nih ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Nah pemirsa, memilih prioritas hidup dengan sebuah value yang ada di dalam diri kita itu sangat penting guna untuk mensukseskan karir kita di masa depan. Pemirsa masih akan lanjut berbincang bersama Mbak Maya setelah jeda yang berikut ini.